Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam namo buddhaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Kepala Organisasi Riset Kebumian dan Maritim, Bapak Profesor Dr. Oki Karnarajasa MSc yang sudah berkenan hadir. Yang kemudian ada yang terhormat Bapak Kepala Pusat Riset Geospasial Bapak Dr. Susilo yang berkenan hadir, dan juga Bapak dosen pembimbing BRIN Bapak Hartanto yang sudah berkenan hadir, dan juga para Bapak dosen pembimbing dari Universitas Udayana Brawijaya dan juga S. Unggul yang sudah berkenan hadir pada kesempatan kali ini, dan juga para Bapak Ibu staf dari Pusat Riset Geospasial, dan juga eh, Bapak Ibu dari manajemen talenta, dan juga teman-teman dari MBKM, dan juga teman-teman dari KP dari ITS. Berikutnya saya izin memaparkan terkait dengan laporan MBKM BRIN di Pusat Riset Geospasial yang sudah saya jalani selama 6 bulan terakhir ini. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri, saya Abdul Manan, saya dari Universitas Udayana. Adapun dosen Bapak pembimbing dari BRIN saya itu ada Bapak Hartanto Sanjaya SSI MSc, dan juga ada Bapak dosen pembimbing dari universitas saya itu ada Bapak Abdurrahman Asyakur SPMSI PhD yang sudah berkenan hadir. Kemudian yang selanjutnya itu terkait materi yang akan saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada profil MBKM, kemudian ada pelaksanaan kegiatan, ada dokumentasi, kemudian ada luaran, dan juga ada kesimpulan. Kemudian terkait dengan profil MBKM, yang pertama itu mungkin teman-teman yang belum pernah mengambil MBKM itu apa sih sebenarnya MBKM itu sendiri. Nah, MBKM itu sendiri merupakan program yang ditawarkan oleh Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan bagi mahasiswa semester 5 hingga semester 7 untuk mengambil program magang di luar universitas. Yang kemudian jenis-jenis program MBKM itu ada magang industri, studi independen, KKN tematik, maupun program lainnya. Yang kemudian untuk mengikuti MBKM itu sendiri bisa melalui daftar di website di Magang Merdeka. Namun jika ingin mengikuti MBKM di BRIN itu sendiri bisa mendaftar melalui website Elsa BRIN. Yang kemudian Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN itu sendiri menawarkan dua program, yaitu ada program magang riset maupun magang praktik. Yang kemudian pada awalnya pada saat saya mendaftar di magang di BRIN itu sendiri, awalnya mendaftar di Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Wilayah. Namun karena adanya beberapa perubahan di organisasi di BRIN, akhirnya saya dipindahkan ke Pusat Riset Geospasial mengikuti Bapak Hartanto. Yang kemudian yang selanjutnya itu ada kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan selama mengikuti kegiatan MBKM. Yang pertama itu ada pelatihan pengantar MBKM yang dilaksanakan, ada pelatihan pengantar MBKM, yang kemudian ada pelatihan Google Earth Engine, kemudian ada mencari jurnal, review buku, kemudian ada melakukan riset, kemudian ada pengenalan spektrometer, kemudian ada mengikuti GeoIcon, yang terakhir adalah membuat laporan. Kemudian yang pertama terkait dengan pelatihan pengantar MBKM itu, yang pertama itu dilakukan pembukaan selama 1 hari oleh manajemen talenta secara umum, yang kemudian dilanjutkan selama 4 hari itu ada pelatihan mandiri melalui website e-learning dari BRIN sendiri. Kemudian setelah kita mengikuti materi pelatihan, ada dilakukan kuis maupun evaluasi. Yang kemudian pada hari terakhir dilakukan evaluasi akhir. Yang kemudian kegiatan yang dilakukan selanjutnya ada pelatihan Google Earth Engine, di mana untuk materinya itu sendiri ada konsep-konsep dasar pengendalian jauh, di mana pada materi ini untuk menyatukan pikiran terkait dengan konsep dasar pengendalian jauh. Yang kemudian ada konsep dasar pengendalian jauh pada cloud computing, yaitu dengan memanfaatkan Google Earth Engine. Yang kemudian yang terakhir itu ada presentasi di mana sebelum ada presentasi kita melakukan studi kasus terhadap mangrove di beberapa wilayah yang sudah dibagi. Yang kemudian setelah kita memperoleh hasilnya akan dipresentasikan. Yang kemudian proses kegiatan selanjutnya ada mencari jurnal internasional, di mana yang pertama itu terkait dengan kebencanaan wilayah pesisir Indonesia Timur, di mana pada saat proses mencari jurnal ini awalnya dimaksudkan untuk topik kita topik saya yang akan dikerjakan selama
kegiatan MBKM, namun karena ada satu dan lain hal kegiatan ini dihentikan. Yang kemudian yang kedua itu ada pencarian jurnal sesuai topik skripsi, di mana pada awalnya topik MBKM yang akan dikerjakan selama mengikuti MBKM itu diharapkan akan sejalan dengan topik tugas akhir yang akan dikerjakan selama di perkuliahan. Namun pada program ini juga kembali dihentikan. Yang selanjutnya itu ada review buku, di mana ada buku jenis faba, di mana pada proses review buku ini lebih ke acara refreshing yang kemudian terkait dengan buku materi ini adalah terkait dengan pemanfaatan dari limbah batu bara untuk kegunaannya sebagai papin blok. Yang kemudian kegiatan selanjutnya yaitu ada melakukan riset, di mana riset ini dilakukan sebagai output selama saya mengikuti kegiatan MBKM, di mana untuk topiknya itu sendiri adalah perencanaan lanskap khususnya di pesisir Kota Denpasar, yang dimana untuk memitigasi adanya bahaya tsunami. Yang kemudian pengenalan spektrometer, di mana ya untuk yang pertama itu ada pengenalan alat, yang kemudian ada pengolahan data. Namun pada saat proses pengolahan data tidak bisa dilakukan secara maksimal karena adanya beberapa kendala dan keterbatasan. Yang kemudian proses selanjutnya itu ada mengikuti kegiatan GeoIcon atau Geomatik International Conference, yang kemudian pada proses ini itu melakukan presentasi hasil terkait dengan paper yang sudah dikerjakan, yaitu tentang perencanaan lanskap pada wilayah Denpasar, pesisir Denpasar. Yang kemudian kegiatan selanjutnya itu ada membuat laporan dan juga membuat presentasi yang saat ini sedang saya presentasikan. Yang kemudian berikut merupakan beberapa dokumentasi yang saya lampirkan selama mengikuti kegiatan MBKM. Yang pertama itu ada pelatihan Google Earth Engine, yang kemudian ada kunjungan ke gedung geostek lainnya, yang kemudian ada pengambilan sampel daun, di mana pada pengambilan sampel daun ini dimaksudkan untuk sebagai bahan pada saat pelatihan, pada saat pengenalan alat spektrometer. Yang kemudian proses pengenalan alat spektrometer, yang kemudian ada diskusi, di mana ada diskusi ini dilakukan sebagai prapersiapan untuk mengikuti kegiatan GeoIcon. Yang kemudian yang selanjutnya ada kegiatan presentasi di GeoIcon. Yang kemudian berikut merupakan luaran yang saya hasilkan selama saya mengikuti kegiatan MBKM, yang dimana luaran ini saya presentasikan di GeoIcon. Yang pertama itu terkait untuk yang pertama itu terkait dengan land use land cover, di mana land use land cover ini dilakukan analisis untuk terkait dengan adanya bahaya tsunami berdasarkan land use land cover. Yang kemudian terkait dengan elevasi, di mana elevasi ini juga digunakan dalam mitigasi perencanaan lanskap. Yang kemudian kemiringan lahan dan juga jarak dari sungai, di mana di sini merupakan bahaya yang ditimbulkan dari dekatnya dari jarak dari daratan ke sungai. Yang kemudian selanjutnya yaitu ada jarak dari pantai, di mana pada hasil ini menunjukkan bahwa terkait dengan beberapa jarak yang memang memiliki resiko yang sangat tinggi ketika memang terjadinya adanya tsunami. Yang kemudian selanjutnya ada sintesis, di mana ini merupakan gabungan dari beberapa analisis yang sudah dikerjakan terkait dengan land use land cover, elevasi, kemiringan lahan, maupun jarak dari sungai dan juga jarak dari pantai. Bisa terlihat bahwa untuk sepanjang dari pesisir Denpasar itu mengalami memiliki resiko sangat tinggi jika terjadinya tsunami. Yang kemudian adalah pola ruang, dari mana pada pola ruang ini dimaksudkan agar nantinya proses evakuasi jika adanya terjadinya tsunami itu bisa berjalan dengan baik, dan juga adanya minimalisir terjadinya korban jiwa, di mana pada zona yang sangat tinggi ini adalah zona paling bahaya ketika adanya tsunami. Yang kemudian pada medium danger ini dimaksudkan agar pada saat zona-zona ini itu adanya
lahan terbuka ataupun ruang terbuka hijau yang dimana dimaksudkan agar nantinya pada zona ini masyarakat bisa melakukan berkumpul sementara yang sebelumnya bisa memasuki yang memang memasuki zona zona yang sangat rendah, di mana pada saat zona sangat rendah ini bisa adanya tempat evakuasi maupun adanya dekat dengan adanya fasilitas kesehatan yang bisa membantu masyarakat untuk mengobati memang jika terjadinya luka ataupun hal-hal lainnya. Yang kemudian di sini adanya konsep vegetasi mangrove, di mana pesisir Denpasar sendiri itu memiliki kawasan mangrove yaitu Tangurah-Ngurah Rai, yang di mana mangrove itu sendiri memiliki peran dan manfaatnya yang bisa digunakan sebagai upaya mitigasi tsunami, karena mangrove memiliki kepadatan pohon, dan juga kepadatan akar, yang di mana kepadatan tersebut yang bisa mereduksi energi gelombang tsunami. Yang kemudian selanjutnya yaitu terkait dengan perencanaan lanskap, yang di mana pada proses ini perlu adanya dari penataan ruang, penataan bangunan, dan juga infrastruktur di wilayah pesisir itu sendiri, yang di mana bangunan-bangunan ini memang jika terjadinya tsunami, bangunan tersebut bisa tahan terhadap gempa maupun bisa menahan tsunami, dan juga bisa sebagai tempat berlindung sementara jika memang bangunan tersebut memiliki lantai yang tinggi. Yang kemudian adanya juga sirine peringatan tsunami juga penting. Mengapa? Karena supaya masyarakat itu lebih bisa mengetahui dan juga bisa meninggalkan kawasan pesisir jika memang ada terjadinya tsunami, sehingga masyarakat tersebut bisa bisa menyelamatkan diri maupun keluarganya dari bahaya. Yang kemudian bangunan penghalang ataupun pemecah ombak juga penting adanya di wilayah pesisir, karena bisa sebagai bangunan untuk mengurangi energi gelombang. Kemudian konsep vegetasi seperti mangrove maupun vegetasi lainnya. Yang kemudian terkait dengan kesimpulan yang pertama, selama mengikuti kegiatan MBKM ini bisa memberi kesempatan saya belajar di lingkungan baru, selain memang belajar di lingkungan kampus, dan juga dengan suasana yang baru. Yang kemudian bisa memberi banyak saya pengalaman terkait dengan membuat sebuah paper dan juga mempresentasikannya di acara konferensi internasional, di mana selama saya mengikuti kegiatan perkuliahan hanya terkait dengan belajar materi maupun dengan adanya praktikum. Namun ketika saya mengikuti kegiatan ini, saya bisa mendapatkan pengalaman lebih yang memang belum bisa didapat oleh teman-teman saya lainnya yang tidak mengikuti kegiatan MBKM. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan berdasarkan analisis penggunaan lahan dan juga tutupan lahan, elevasi, kemiringan lahan, jarak dari sungai, dan juga jarak dari pantai Kota Denpasar sendiri itu memiliki resiko sangat tinggi di wilayah pesisirnya untuk jika terkena tsunami. Yang kemudian perencanaan lanskap berbasis vegetasi pada kawasan mangrove merupakan solusi mitigasi terjadinya tsunami di pesisir pantai Kota Denpasar, karena mangrove bisa meredam gelombang tsunami. Kemudian penataan bangunan dan juga struktur pelindung di kawasan pesisir pantai juga perlu dilakukan, dianggap mampu meredam gelombang energi tsunami dan yang menjalar ke daratan. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Halo, nama saya Abdul Manan. Saya berasal dari Universitas Udayana. Selama saya mengikuti kegiatan MBKM di Pusat Riset Geospasial, saya banyak sekali mendapatkan ilmu dan juga pengalaman. Salah satu pengalaman yang menurut saya berharga yaitu saya bisa membuat sebuah paper yang kemudian paper tersebut bisa dimasukkan juga dipresentasikan di dalam acara konferensi internasional GeoICON di TS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi Rosli Sodari, Masarili Amri, Waludatani Sani, Yafkahu Kauli. Yang terhormat Kepala Organisasi Riset, Kebumian dan Maritim, Bapak Profesor Dr. Oki Karna Rajas MSc yang sudah menyempatkan hadir dan membuka acara pada pagi hari ini.
Yang kedua, Kepala Pusat Riset Geospasial Bapak Dr. Susilo. Dan yang terhormat, dosen pembimbing MBKM dari pihak BRIN, Pak Hartanto Senjaya, dan dosen pembimbing MBKM dari pihak Universitas Brawijaya, Bapak Abdul Wahid Hashim, dan dari pihak Budayana dan Esa Unggul yang telah menyempatkan hadir. Yang terhormat, Bapak Dr. Agustan dan staf Pusat Riset Geospasial dan jajaran dari Direktorat Manajemen Talimta BRIN yang telah menyempatkan hadir pada presentasi pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Rizky Anfansyah dari Universitas Brawijaya. Saya di sini akan mempresentasikan hasil dari MBKM saya, di mana untuk pembimbing saya ini ada Pak Hartanto dari BRIN dan Pak Abdul Wahid Hashim dari pihak Brawijaya. Di mana untuk magang sendiri saya ini terkait riset, permodelan, dan analisa data penginderaan jauh. Di mana untuk outline-nya sendiri ada yang pertama awal mendaftar MBKM, yang kedua kegiatan awal MBKM, yang ketiga pemilihan kegiatan ini, kenapa saya memilih di Pusat Riset Geospasial, dan yang terakhir output atau luaran. Yang pertama terkait awal mendaftar MBKM. Saya mendapatkan informasi MBKM ini kebetulan dari himpunan saya, dan ada informasi dari pihak jurusan melalui email, namun pendaftaran MBKM ini saya rasa masih banyak kendala, terutama dalam pendaftarannya karena saya baru terdaftar itu di H+1. Beruntungnya dari pihak BRIN ada penambahan waktu sehingga saya bisa mendaftar. Mungkin untuk masukan dari pihak Brawijaya terutama sosialisasi terkait MBKM ini seharusnya bisa dilakukan lebih masif karena yang saya ketahui bahwasannya untuk MBKM BRIN mayoritas yang mendaftar itu hanya dari Fakultas FMIPA, sedangkan untuk teknik sendiri setahu saya hanya mungkin 2 orang saja termasuk saya. Selanjutnya terkait kegiatan awal MBKM. Di mana untuk kegiatan awal MBKM ini ada terkait pelatihan Google Earth Engine yang dimaterikan oleh Pak Hartanto Senjaya, mulai dari konsep dasar penginderaan jauh dan penginderaan jauh dan cloud computing, di mana konsep dasar ini Pak Hartanto menjelaskan gimana kita menggunakan satelit-satelit ataupun band-band yang nantinya akan berfungsi sebagai penjelas dari band tersebut, sebagai guna lahan apa yang menjelaskan band tersebut. Dan Pak Hartanto juga menjelaskan lebih lanjut dalam penginderaan jauh dan cloud computing yang diimplementasikan dalam penggunaan Google Earth Engine yang sudah dicontohkan seperti gambar di atas. Dan Pak Hartanto juga memberikan kuis yang menarik pada akhir kegiatan, dan kebetulan saya memenangkan kuis tersebut dan alhamdulillah mendapatkan buku dari Pak Hartanto. Selanjutnya ada kegiatan survei di pesisir Barat Banten. Untuk kegiatan survei ini sendiri sebenarnya mengenai riset model spasial dinamis pengolahan wilayah berbasis potensi bencana tsunami di pesisir barat Provinsi Banten yang diketuai oleh Bapak Yudi Anantasena, dan kebetulan saya menjadi bagian dari tim survei tersebut yang dilakukan selama 3 hari 2 malam dan cukup menantang karena survei tersebut dilaksanakan pada hari puasa pertama, dan alhamdulillah untuk survei tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan berbagai macam godaan-godaan pada saat puasa karena memang sangat panas pada hari itu karena kita harus mengambil foto drone dan survei di beberapa instansi dalam waktu yang singkat. Lalu yang terakhir ada pembelajaran terkait aplikasi Lenussim, di mana untuk aplikasi Lenussim ini nantinya akan saya gunakan untuk luaran MBKM atau pengguna dalam papernya, yang dimana untuk aplikasi ini sendiri sebenarnya dari awal MBKM saya sudah diinformasikan untuk menginstal aplikasi ini, namun karena lisensi yang cukup sulit untuk mendaftar sehingga saya baru terdaftar itu sekitar 3 atau 2 minggu terakhir, dan itu pun saya mempelajarinya dalam waktu singkat dan alhamdulillah dapat terselesaikan dengan baik dengan berbagai kendala karena untuk MBKM di Brawijaya sendiri memang sistemnya agak berbeda dengan di Udayana, karena kalau saya MBKM ini masih ada kegiatan di kampus sehingga saya masih harus mengikuti beberapa mata kuliah, sedangkan untuk teman-teman yang dari Udayana dalam perjalanannya mereka
sudah terbebas dari perkuliahan. Mungkin ini bisa jadi masukan ke pihak jurusan, Pak. Lanjut, kenapa saya memilih kegiatan MBKM di BRIN, terutama dalam remote sensing, karena kebetulan dari MBKM ini terletak di Serpong Puspitek, yang dimana lokasinya dekat dengan rumah saya sekitar 15 atau 20 menit, dan untuk kualifikasi pendaftaran itu kebetulan jurusan perencanaan wilayah dan kota, sehingga saya langsung mendaftar di MBKM ini. Untuk MBKM sebenarnya untuk perencanaan wilayah kota ini bisa banyak, salah satunya ada instansi di ATR juga dan lain sebagainya, ataupun pihak swasta. Yang saya suka dari kegiatan ini adalah yang pertama menambah relasi dan teman-teman baru, karena banyak dari teman-teman KP juga dan dari pihak MBKM juga ada beberapa seperti dari Udayana dan dari SA Unggul, lalu menambah wawasan terutama dalam bidang perencanaan yang nantinya digunakan dengan penggunaan penginderaan jauh. Lalu yang saya suka adalah suasananya. Walaupun kantor sebenarnya cenderung sepi karena baru ada perpindahan instansi seperti itu, namun staf-staf yang berada di kantor itu terbilang seru dan dapat menambah informasi ataupun ilmu yang nantinya beliau berikan. Lalu sekaligus ada kegiatan survei yang mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Manan, ada kita survei di Pulau 2, dan saya kebetulan ada survei di pesisir barat Banten, sehingga itu menjadi pengalaman yang sangat seru. Dan untuk dukanya sendiri mungkin ini bisa menjadi masukan juga, karena untuk MBKM di BRIN sendiri, saya rasa dari teman-teman yang mendaftar melalui ELSA ini tidak mendapat uang saku, sehingga mungkin dari teman-teman yang lokasi rumahnya jauh dari kantor itu agak kesulitan terkait biaya, ataupun dari teman yang harus mengharuskan ngekos di sekitar kantor. Lalu yang kedua terkait judul jurnal atau paper yang sudah saya buat ini tidak bisa digunakan untuk skripsi karena emang tema yang saya pilih di skripsi itu berbeda dan tema yang digunakan dalam paper itu berbeda jauh, sehingga untuk skripsi pun saya menggunakan tema yang sudah saya pilih sebelumnya dan alhamdulillah sudah sampai bagian sempro dan tinggal melanjutkan survei. Lalu untuk keluaran MBKM sendiri, untuk judul yang saya pilih yaitu adalah model spasial dinamis lahan permukiman di wilayah rawan tsunami Kecamatan Carita yang beranggotakan beberapa tim. Di mana untuk pendahuluannya seperti yang kita tahu bahwasanya di Banten atau di sekitar Selat Sunda itu ada Gunung Krakatau yang pernah meletus pada tahun 1883 yang menyebabkan korban jiwa hingga ratusan ribu, yang dampaknya ini bisa terdampak di Asia Timur dan Selatan. Dan anak Gunung Krakataunya pun sempat mengalami letusan pada tahun 2018 yang menyebabkan tsunami, dan ada beberapa lahan yang terkena dampaknya. Di mana sebenarnya untuk kawasan pesisir ini seharusnya tidak diperuntukkan untuk permukiman, namun karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi seperti fisik maupun ekonomi dan sosial, sehingga adanya perkembangan permukiman pada daerah tersebut. Dalam konteks RDTR sebenarnya sudah ada peraturan terkait zonasi ini, namun pada kondisi existing memang masih terdapat zona permukimannya. Sehingga perlu adanya simulasi model penggunaan lahan yang nantinya akan digunakan untuk mengetahui berapa perubahan lahan pada tahun 2042, dan di mana untuk memprediksi ini kita juga menggunakan daerah rawan bencana tsunami sebagai faktor yang mempengaruhinya. Untuk lokasi yang dipilih ini ada di Kecamatan Carita yang merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Pandeglang, Banten. Untuk luas total kecamatannya sendiri sebenarnya ada 10 desa dengan total luas 3.655 hektar. Namun pada RDTR-nya sendiri hanya menggunakan 7 desa dengan total luas area ada 1.563. Di mana untuk pembagian timnya sendiri ini ada 2 analisis yang digunakan, itu ada analisis AHP dan analisis land use sim. Dan untuk analisis land use sim atau simulasi permodelan penggunaan lahan ini, yang menganalisis itu saya, dan untuk menggunakan analisis ini kita memerlukan
hasil dari analis AHP yang selanjutnya dimasukkan ke land use sim. Di mana untuk land use sim ini kita digunakan untuk mengetahui adanya interaksi atau land constraint antar guna lahan atau hierarki yang tertinggi dan terendah, di mana untuk yang hierarki tertinggi itu berpotensi untuk semakin meluas, sedangkan hierarki terendah berpotensi untuk guna lahan tersebut diubah. Di mana untuk hasilnya bisa seperti yang terlihat di layar, di mana pada tahun 2017 hingga 2042 ini ada perubahan pada bagian selatan dan bagian tengah ini terdapat penambahan permukiman yang cukup signifikan dengan total luas hingga 697% dengan luasnya itu 688,65 hektar pada tahun 2042. Hal tersebut menandakan daerah-daerah yang rawan tsunami pun dapat berubah permukiman pada kondisi yang memungkinkan. Lalu kesimpulan terkait analisis yang telah diselesaikan adalah analisis perubahan guna lahan yang telah dilakukan di atas dapat diketahui bahwa permukiman memiliki peran yang cukup signifikan dalam pertumbuhan di Kecamatan Carita. Namun perlu dicermati kembali dalam perubahan pemukiman yang ada terdapat beberapa kategori yang tidak tersedia di dalam data guna lahannya, seperti perumahan, pariwisata, dan perdagangan jasa yang sudah menjadi satu dalam data dasar, sehingga kita tidak mengetahui secara detail. Mungkin ini masukan bagi peneliti selanjutnya agar menggunakan data EDTR yang lebih detail agar hasilnya dapat lebih baik. Dan kedekatan permukiman dengan badan sungai dan fasilitas publik menjadi variabel utama dalam penelitian ini, namun belum tentu menjadi faktor utama. Dan hasil simulasi yang sudah dilakukan dapat menjadi masukan untuk pemerintah Kecamatan Carita dalam arahan perkembangan guna lahan, terutama dalam daerah pemukiman yang berada pada daerah pesisir dan badan sungai, yang nantinya menjadikan daerah tersebut sebagai wilayah lindung. Dan beberapa hal yang perlu dirincikan dalam penelitian selanjutnya adalah guna lahan seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, dan lebih mendetail dalam faktor pendorong dan dalam pembangunan. Dan hal menarik dalam MBKMBR ini yaitu adalah saya memiliki dosen pembimbing yang sangat seru dengan segudang pengalaman, yaitu Pak Hartanto, di mana setiap waktu senggang Pak Hartanto selalu menceritakan apapun tentang pengalaman hidupnya yang beliau ceritakan ketika semasa kuliah di Indonesia maupun di luar. Dan kantor memiliki tembok yang penuh dengan quotes menarik, sehingga kita selalu termotivasi dalam mengerjakan sesuatu dan memiliki teman yang berasal dari berbagai jurusan, sehingga menjadi wadah pertukaran pikiran, terutama dalam penggunaan remote sensing ini. Dan fasilitas kantor yang seperti sudah Bapak Kepala Organisasi Riset dan Maritim dan Kebumian tadi sudah jelaskan, bahwasannya untuk di BRN ini memiliki fasilitas yang sangat baik. Dan yang terakhir ada meningkatkan soft skill dan pengalaman baru dengan mengikuti kegiatan GeoIcon dan mempelajari aplikasi land using tadi. Lalu yang terakhir mungkin ini adalah salah satu quotes yang ada di kantor, juga saya tulis di sini karena memang sangat menarik, yaitu "It's always seem impossible until it's done." Sehingga untuk teman-teman yang belum mengikuti MBKM lebih baik mengikuti, karena memang hal-hal yang terlihat tidak memungkinkan sebelum hal tersebut itu dapat kita selesaikan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, Pak Hartanto. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Anfansyah, saya dari Universitas Brawijaya, MBKM BRIN angkatan pertama. Di sini saya akan memberikan testimoni terkait pengalaman saya setelah mengikuti MBKM ini selama 6 bulan. Di mana terkait MBKM ini ada dua kata yang sangat menggambarkan, yaitu memorable dan bermanfaat. Kenapa memorable? Karena banyak pengalaman dan kegiatan yang telah dilaksanakan yang tidak akan terlupakan oleh saya, dan bermanfaat karena saya mempelajari banyak aplikasi baik itu land using maupun Google Earth Engine yang sangat bermanfaat untuk perencanaan wilayah dan kota. Cukup sekian testimoni yang bisa saya berikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam nama budaya, salam kebajikan bagi kita semua. Pertama-tama yang saya hormati Profesor Dr. Oki Karna Rajasa selaku Kepala Organisasi Riset Kebumian dan Maritim. Kemudian ada Bapak Dr. Susilo selaku Kepala Riset
Pusat Riset Geospasial, kemudian ada Bapak Ibu jajaran Direktorat Manajemen Talenta Badan Riset dan Inovasi Nasional, kemudian ada Bapak Hartanto Sanjaya selaku pembimbing dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, yang saya hormati juga Bapak Inyoman Giri Putra selaku pembimbing MBKM dari kampus Universitas Udayana, kemudian Bapak Ibu dosen pembimbing MBKM dan kerja praktek, dan yang saya hormati Bapak Dr. Agustan serta seluruh staf pegawai Pusat Riset Geospasial dan teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Sebelum saya menyampaikan presentasi kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ilham Wahidullah dari Kelautan Universitas Udayana, dan terdapat Bapak Inyoman Giri Putra, SPD MSc, selaku dosen pembimbing dari kampus di Ilmu Kelautan, Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana. Kemudian ada Pak Hartanto Sanjaya, SSC MSc, selaku pembimbing MBKM BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional di Pusat Riset Geospasial. Dalam program MBKM ini, saya sendiri tertarik untuk mengambil topik mengenai penginderaan jauh, yaitu dengan topik magang riset pemodelan dan analisa data penginderaan jauh di Pusat Riset Geospasial. Selanjutnya, berikut adalah outline yang nanti saya sampaikan. Yang pertama yaitu mengenai tentang MBKM BRIN tahun 2022, kemudian kegiatan MBKM BRIN tahun 2022 yang saya lakukan di Pusat Riset Geospasial, kemudian ada pelaksanaan MBKM BRIN tahun 2022, dan yang terpenting ada output atau keluaran dari hasil selama saya melakukan MBKM BRIN di Pusat Riset Geospasial. Kita masuk di MBKM BRIN tahun 2022. Magang bersertifikat Kampus Merdeka adalah program akselerasi inisiasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk ikut serta dan ikut andil dalam program MBKM ini. Dan dalam program MBKM ini menariknya kita bisa bertatap muka di suatu industri, mencari pengetahuan dan pengalaman-pengalaman baru yang selama 1 semester penuh dan nantinya dapat dikonversi menjadi 20 SKS. Pertama kali dalam pelaksanaan MBKM BRIN ini menginisiasi BRIN juga untuk membentuk suatu MBKM BRIN di tahun 2022 ini, sehingga saya memberanikan diri untuk ikut serta dalam program MBKM BRIN ini. Dalam pelaksanaan MBKM BRIN ini, pertama kali saya mendapatkan informasi, yaitu dari salah satu dosen di kampus yang memberikan informasi bahwa ada lowongan mengenai program MBKM BRIN ini, sehingga langsung saja saya teruskan ke Elsa BRIN untuk mencari persyaratan apa saja yang diperlukan untuk mendaftarkan program MBKM Badan Riset dan Inovasi Nasional. Setelah itu saya mendapatkan persyaratannya, meminta izin kepada pembimbing akademik saya, yaitu Bapak Inyoman Giri Putra, dan beliau sangat responsif terhadap mahasiswanya, membebaskan untuk mencari pengalaman-pengalaman yang sangat luar biasa ini, dan memberikan kesempatan dan mengizinkan saya untuk mencari pengetahuan di luar kampus gitu. Kemudian setelah saya mendapatkan izin dari beliau, saya langsung meneruskan pendaftaran di Elsa BRIN. Di sana teman-teman dan Bapak Ibu bisa melihat pusat riset dan topik-topik yang kita minati. Banyak sekali yang sesuai minat kita, jadi kita tinggal apply, dan setelah apply kita mungkin menunggu 1 atau 2 hari ataupun 1 minggu, sehingga nantinya jika kita dinyatakan lolos akan diberitahu via email, dan di halaman Elsa BRIN akan tertulis bahwa kita dinyatakan lolos dan selanjutnya mengikuti program MBKM BRIN tahun 2022. Selama MBKM BRIN ini saya banyak pengalaman dan pengetahuan baru selama 6 bulan ini. Di bulan pertama yang sangat mengesankan yaitu penyampaian materi konsep penginderaan jauh dari Pak Hartanto Sanjaya selaku pembimbing BRIN di bulan pertama ini. Yang kedua yaitu kita melakukan pelatihan pengantar dari MBKM BRIN yang diselenggarakan oleh manajemen Talenta BRIN, dan di pelatihan MBKM BRIN ini dilaksanakan secara daring, yaitu melalui e-learning, dan nantinya kita melakukan evaluasi pelatihan, yaitu untuk mendapatkan nilai yang nantinya bisa dijanjikan
sebagai pedoman untuk konversi. Nah, menariknya di bulan 2 ini saya sangat berkesan bisa diskusi dengan Bu Firni Budi Arifanti. Beliau ada expert dari mangrove. Nah, menurut saya dari KLHK. Nah, menurut saya ini mungkin jalan saya nanti ke BRIN untuk meneruskan ke program barista. Nanti saya kemungkinan besar akan juga ikut dalam program barista dengan Bu Firni Budi Arifanti. Kemudian di bulan ketiga kami yang melakukan MBKM ini melakukan pelatihan Google Earth Engine. Google Earth Engine ini kemudian yang pengalaman yang paling mengesankan yaitu survei mangrove di Cagar Alam Pulau 2. Kemudian kita melakukan pelatihan presentasi secara internal, kemudian diskusi pelaksanaan MBKM dan lain sebagainya. Kemudian bulan keempat ini kami diarahkan melakukan proyek yaitu untuk diri saya sendiri yaitu proyek mangrove, di mana kita diarahkan untuk mengikuti international conference yaitu International Conference Geoecon. Kemudian di bulan kelima kita penyelesaian jurnal untuk nantinya ikut sertakan dalam program Geoecon. Kemudian yang terakhir yaitu presentasi akhir pada hari ini, kemudian penyelesaian laporan akhir MBKM dan selesai. Kegiatan MBKM BRIN di awal bulan sangatlah padat sekali. Kita belajar banyak yaitu mengenai building learning commitment, kemudian ada riset integrity, pengenalan BRIN, jurnal ilmiah dan manajemen referensi, kemudian ada tim efektif dan teknik presentasi. Dari bulan pertama ini sangatlah berkesan karena bisa belajar banyak hal walaupun secara daring melalui e-learning BRIN, dan kita menyelesaikan semua topik-topik yang diberikan manajemen talenta dan diberikan sebuah sertifikat dari pelatihan pengantar MBKM BRIN tahun 2022 dan diberikan nilai untuk nantinya sebagai pedoman untuk konversi. Berikut masuk di evaluasi penilaian di e-learning BRIN. Alhamdulillahnya untuk saya sendiri di hari pertama mengenai building learning commitment mendapatkan nilai evaluasi yang sangat memuaskan. Kemudian hari 2 yaitu mengenai riset integrity, alhamdulillah saya juga mendapatkan nilai yang sangat memuaskan. Kemudian di hari ketiga yaitu mengenai pengenalan BRIN, dan pengenalan BRIN ini terkait dengan sejarah terbentuknya BRIN dan struktur terbentuknya struktur kinerja dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Alhamdulillahnya saya juga mendapatkan nilai yang cukup memuaskan. Kemudian di hari 4 kita belajar tentang jurnal ilmiah dan manajemen referensi. Dalam belajar jurnal ilmiah ini kita mengetahui bagaimana cara menyusun jurnal ilmiah yang baik dan benar. Kemudian manajemen referensi kita belajar tentang Mendeley. Nah, hal ini juga jarang diajarkan di kampus, jadi ini pengalaman baru bagi saya untuk belajar Mendeley. Kemudian di hari kelima kita melakukan evaluasi pembelajaran tentang tim efektif. Kita belajar bagaimana mengkomunikasikan tim dalam sebuah kajian atau penelitian di suatu kawasan. Kemudian di hari 6 ini juga pelatihan teknik presentasi yang baik, prosedur, tata cara, dan layouting dari slide yang baik dan benar. Alhamdulillahnya semuanya dalam hal ini saya mendapatkan nilai yang memuaskan. Berikut ada kegiatan MBKM BRIN yang kami lakukan. Kami tidak melakukan hal yang seterusnya bertatapan dengan pengerjaan proyek kami, tapi ada hal-hal menarik, yaitu kita makan bersama, kemudian kita diskusi dengan pegawai dan staf di Pusat Riset Geospasial, kemudian di sebelah kanan dari Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, kami juga main panahan juga dengan Pak Sumargana dan Pak Teguh dan Pak Hartanto, dan kita juga melakukan diskusi setiap harinya. Baik, next, selanjutnya ini adalah kegiatan yang sangat mengesankan bagi saya, yaitu bisa datang berkunjung secara langsung di Cagar Alam Pulau 2 Banten, menengok secara langsung kondisi mangrove di kawasan ini. Dan ternyata di kawasan ini menurut Pak Umar sendiri didominasi Avicennia marina. Nah, ada hal menarik di kawasan ini, yaitu
di tengah hutan ada pemakaman. Nah ini saya belum tahu apakah ini makam yang dikeramatkan atau tidak, tapi banyak masyarakat yang mempercaya itu bahwa ada makam yang di tengah hutan. Kemudian dalam pelaksanaan MBKM BRIN ini kami diarahkan untuk mengikuti Geomatic International Conference GeoEcon, di mana saya mengambil tentang tema yaitu utilization of the indices to detect and monitor the land cover change of mangrove, yaitu pemanfaatan indeks vegetasi untuk mendeteksi dan memantau perubahan lahan suatu kawasan mangrove. Untuk kawasan sendiri, saya diarahkan untuk mencoba untuk menganalisa di 3 lokasi yang berbeda, yaitu di mangrove forest di Indramayu, kemudian ada mangrove forest di Kaliwingi Brebes, dan yang terakhir ada mangrove forest di Segara Anakan Cilacap. Nah, selama melakukan MBKM ini, proses yang untuk pengolahan data yang saya lakukan menggunakan Google Earth Engine. Google Earth Engine ini adalah suatu platform berbasis cloud yang memiliki kemampuan dapat mengolah data dengan kapasitas yang cukup besar. Maka dari itu, dalam riset saya kan dari 3 lokasi nih. Jadi saya mencoba menggunakan Google Earth Engine untuk mengimplementasikan data yang cukup besar untuk saya olah menjadi output dari peta di kawasan 3 lokasi tersebut. Untuk datanya saya gunakan Landsat 5 untuk di tahun 1991, kemudian ada Landsat 7 ITM di tahun 2001 dan 2011, dan Landsat 8 di tahun 2021. Berikut di samping kanan adalah tampilan muka depan dari Google Earth Engine. Sebelum kita melakukan pengolahan data, kita harus membuat script. Nah, ada kesulitan di dalam script ini, yaitu yang saya alami, yaitu kebanyakan error. Jadi ada effort yang cukup besar untuk kita ngoding sampai menghasilkan output yang kita inginkan. Untuk analisis datanya, saya menggunakan ada NDVI dan NDMI, di mana NDVI itu untuk mendeteksi sebaran vegetasi dan menggambarkan kehijauan suatu kawasan vegetasi mangrove. Kemudian untuk NDMI itu untuk meningkatkan perbedaan spektral hutan mangrove dan vegetasi darat pada band hijau dan C2. Kemudian ada MNDWI, di mana ini untuk membedakan antara daerah bagian dari perairan dan daratan, sehingga saya menggunakan MNDWI. Kemudian ada GCVI untuk mengukur kehijauan dan menentukan kerapatan vegetasi. Berikut ada hasil dan pembahasan yang saya sudah lakukan, di mana untuk mangrove di Pandansari Kaliwingi Brebes saya membagi menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama yang untuk A itu tahun 2021 warna hijau luasannya, untuk mengetahui luasannya. Kemudian B itu tahun 2011 warna biru, kemudian yang D itu warna merah untuk di tahun 2021, dan yang D warna kuning di tahun 1991. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman juga bisa melihat di samping kanan adalah grafik perubahan mangrove dan luasan mangrove di tahun 1991 sampai 2021 sebesar 831,8 hektar. Kemudian ada 2011 yaitu 2011 sampai 2021 sebesar 628,25 hektar. Kemudian di tahun 2001 sampai 2011 sebesar 205,26 hektar. Kemudian 1991 sampai 2001 mengalami degradasi yaitu sebesar 1,71 hektar. Kemudian untuk di wilayah Karangasem sendiri saya membagi menjadi 4 kawasan, 4 kategori warna, yaitu di A untuk tahun 2001 warna hijau, kemudian di B warna biru di tahun 2011, kemudian yang C warna kuning, kemudian yang D 1991 warna merah. Kemudian di sebelah kanan adalah grafik perubahan dan luasan mangrove di tahun 1991 sampai 2001 ada sebesar 7,8 hektar, kemudian
2021 sampai 2011 sebesar 7 hektar, kemudian 2011 sampai 2021 1,4 hektar. Tapi di tahun 1091 sampai 2021 mengalami kenaikan yaitu sebesar 16,27 hektar. Kemudian di mangrove forest Segara Anakan Cilacap, yaitu yang pertama saya membagi seperti hal-hal sebelumnya, saya membagi menjadi 4 kategori warna, yaitu di A tahun 2021 dengan warna hijau, kemudian B tahun 2011 dengan warna biru, kemudian yang C tahun 2021 dengan warna kuning, yang D dengan warna merah di tahun 1991. Nah, di samping kanan adalah grafik perubahan dan luasan mangrove yang terjadi di tahun 1991 sampai 2001 sebesar 1.384,14 hektar, kemudian di tahun 2001 sampai 2011 sebesar 115,26 hektar, kemudian di tahun 2011 sampai 2021 mengalami degradasi sebesar 850 hektar. Berikut adalah output atau keluaran dari program MBKM BRIN, yaitu kami menyelesaikan konferensi internasional Geomatik International Conference tahun 2022 ini. Nah, ini adalah pengalaman baru bagi saya. Ini adalah tantangan diri saya untuk sejauh mana tingkat kefasihan saya dalam berbahasa Inggris dan mampu menjawab segala pertanyaan berbahasa Inggris. Nah, ini ada pengalaman pertama saya yang mungkin tidak bisa saya lupakan, bisa masuk di Geomatik International Conference tahun 2022 ini. Untuk kegiatan terakhir yaitu kita harus menyelesaikan laporan akhir MBKM BRIN. Ini adalah hal penting, bukti kita melaksanakan program MBKM BRIN yang nantinya juga ditandatangani oleh pembimbing BRIN dan pembimbing dosen dari kampus. Ketika sudah ditandatangani, kemudian kita upload ke website Elsa BRIN untuk nantinya dari pihak manajemen talentnya untuk bisa mengeluarkan nilai yang nantinya dapat dijadikan konversi. Sebelum saya menutup presentasi kali ini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Hartanto Sanjaya selaku pembimbing MBKM BRIN ini sudah memberikan banyak pengalaman-pengalaman, pengetahuan-pengetahuan dan insight dari motivasi kehidupan. Jadi ada diri saya bisa termotivasi, dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Kepala OR Riset Kepala OR Riset Kebumian dan Maritim Bapak Oki yang telah memberikan kesempatan bagi saya bisa mengikuti program MBKM BRIN ini. Semoga setelah saya lulus ini, siapa tahu bisa menjadi bagian dari BRIN dan OR Kebumian dan Maritim ini. Kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Susilo selaku Kepala Pusat Riset dan Inovasi Nasional, sehingga saya bisa melaksanakan program MBKM BRIN ini di Pusat Riset Geospasial ini. Nah, menarik bagi saya karena di kantor walaupun memang sepi, banyak yang pindah ruangan, jadi namun tetap suasananya tetap friendly, jadi memberikan motivasi bagi saya untuk kedepannya menjadi lebih baik. Sebelum saya menutup presentasi kali ini, saya ada sedikit quotes menarik dari Mas Nadiem Makarim selaku Menteri Kemendikbud kita, yaitu temukan bakat dan minatmu, itulah yang terpenting. Saat itu terjadi, dunia akan melihat keindahan potensimu. Salam Merdeka Belajar. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Ilham Abdullah dari Ilmu Kelautan Universitas Udayana. Saya merupakan mahasiswa program MBKM BRIN tahun 2022 ini. Program MBKM BRIN menurut saya sangat luar biasa. Kita dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan pengalaman-pengalaman baru, seperti halnya saya kemarin bisa mengikuti International Conference tahun 2022. Jadi ayo ikut serta dalam program MBKM BRIN berikutnya. Jadi jangan takut, satu kata buat MBKM BRIN, kreatif. Terima kasih.
Ya, baik. Sudah terlihat ya presentasi saya, paparan saya. Baik, izin ambil alih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Profesor Dr. Oki Karna Rajasa, MSc sebagai Kepala Organisasi Riset Kebumian dan Maritim. Yang kedua, yang terhormat kepada Bapak Dr. Susilo sebagai Kepala Pusat Riset Geospasial. Yang ketiga, yang terhormat kepada jajaran dari Direktorat Manajemen Talenta BRIN. Yang keempat, yang terhormat kepada Dr. Agustan sebagai salah satu staf Pusat Riset Geospasial. Yang terhormat kepada Bapak Hartanto Sanjaya, SSI MSc sebagai pembimbing saya pribadi di Pusat Geospasial ini. Kemudian yang terhormat kepada Bapak Dr. Darmawan Listia Cahya, STMURP MPA sebagai dosen pembimbing saya di kampus yang mungkin sekarang sedang berhalang hadir. Dan terakhir yang terhormat juga kepada seluruh para hadirin, baik dari kalangan dosen, staf, maupun mahasiswa yang tidak bisa disebutkan satu-satu, namun tanpa mengurangi rasa hormat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faras Rahman. Salam hangat dari Universitas Unggul. Di sini saya mencoba untuk memaparkan hasil akhir atau presentasi akhir MBKM saya, yaitu MBKM penelitian atau tugas akhir Universitas Unggul dengan Badan Riset Inovasi Nasional Prodi Perencanaan Wilayah Kota dengan Pusat Riset Geospasial. Dengan pembimbing saya di kampus yaitu Bapak Darmawan dan pembimbing di BRIN yaitu Bapak Hartanto. Baik, saya mulai presentasi saya. Berikut adalah outline paparan dari yang akan saya paparkan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah MBKM penelitian di BRIN, seperti apa. Kemudian yang kedua ada timeline dan kegiatan saya selama melaksanakan MBKM di BRIN. Dan yang ketiga ada dokumentasi seluruh kegiatan yang saya lakukan selama di BRIN. Kemudian ada output luaran yang saya hasilkan, di mana kegiatan MBKM ini, penelitian ini perlu adanya hasil yang akan saya dapatkan. Kemudian yang terakhir adalah target dari yang akan saya lakukan. Lanjut kita ke slide pertama, yaitu MBKM penelitian BRIN, di mana dari saat pertama kali saya apply, ada terdapat banyak sekali pilihan yang bisa mahasiswa apply, yaitu MBKM rasa magang, MBKM mengajar, dan penelitian. Di sini saya mengambil MBKM penelitian karena sejalan dengan apa yang saya lakukan di kampus, yaitu saya sedang melaksanakan tugas akhir atau mengerjakan skripsi. Nah, di MBKM penelitian ini mahasiswa dapat membangun skill berpikir kritis dan problem solving agar dapat memahami dan melakukan riset dengan baik. Mahasiswa diberikan kesempatan untuk mendalami proses riset dengan melakukan kerjasama dengan lembaga riset. Salah satunya adalah yang dikenal di sini yaitu Badan Riset dan Inovasi Nasional. Tujuan MBKM penelitian ini adalah yang pertama untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas riset oleh mahasiswa untuk menghasilkan output yang optimal. Dan yang kedua, untuk memicu intelektual, minat, dan rasa ingin tahu mahasiswa terhadap permasalahan disertai oleh solusi penyelesaiannya. Dan yang ketiga, untuk memberikan kesempatan mahasiswa untuk dapat berkompetensi penelitian oleh bimbingan langsung dari lembaga riset tersebut. Di sini ada dua skema penelitian MBKM penelitian. Yang pertama adalah sistem kerjasama, yaitu dilakukan oleh inisiasi dari kerjasama dari perguruan tinggi dan lembaga riset. Dan untuk yang kedua yaitu skema mandiri. Untuk saya di sini adalah di sini saya mengikuti skema kerjasama, yaitu yang inisiasi dan kerjasama dari Universitas Unggul dengan Badan Riset Inovasi Nasional, atau yang dulunya disebut BPPT. Ya, baik, lanjut di sini adalah timeline dan kegiatan MBKM saya selama melaksanakan MBKM di Badan Riset Inovasi Nasional. Di mana dari timeline selama 8 bulan dari bulan Januari hingga Agustus, di mana bulan Januari ini kami sebanyak 6 orang mahasiswa SA Unggul diterima di BRIN ini dan diperkenalkan langsung oleh pembimbing masing-masing yang ada di BRIN. Nah, di sini saya dikenalkan atau jalur masuk saya ke dalam BRIN ini, yaitu saya diinisiasi oleh salah satu staf yang juga dosen dari SA Unggul juga, yang namanya adalah Bu Mega Novetriska Putri. Nah, beliau mengajak mahasiswa SA Unggul, terutama yang mengerjakan tugas akhir, untuk bisa mengapply MBKM di BRIN. Nah, di sini ada 6 mahasiswa, salah satunya adalah saya.
Nah, di sini saya diterima dengan baik oleh seluruh staf yang ada di BRIN dan dilaksanakan perkenalan. Kemudian masuk di bulan Februari, mulai untuk saya fokus pada pengerjaan tugas akhir atau laporan. Jadi waktu saya hanya di sini adalah 6 bulan, dan 6 bulan juga adalah masa pelaksanaan MBKM. Yang di mana bulan Februari ada kegiatan-kegiatan lain selain saya mengerjakan laporan tugas akhir, yang mana di sini ada pelaksanaan latihan software GE atau Google Earth Engine, yang dimana di sini fungsinya adalah Google Earth Engine ini adalah software berbasis pengendalian jauh, di mana manfaatnya adalah kita bisa melihat kondisi langsung di tempat lokasi studi yang akan kita teliti tanpa harus langsung sampai ke sana. Dan di sini fungsinya sangat fungsional ya untuk seluruh surveyor. Kemudian masuk di bulan Maret, yaitu survei ke cagar alam Pulau Dua, di mana di sini dikenalkan oleh teman-teman kita yang juga ada di Untirta, dan juga melaksanakan survei untuk melihat potensi mangrove di sana. Dan yang sudah dijelaskan oleh sebelumnya, bahwa memang di sana terdapat banyak sekali potensi mangrove yang sangat terkenal, dan memang di sana adalah fungsi sebagai cagar alam begitu. Kemudian masuk di bulan Mei, karena bulan April tidak ada kegiatan spesifik ya karena sedang masa puasa. Di bulan Mei kita melaksanakan presentasi latihan secara daring atau via Zoom, dan di sini juga dibawa oleh arahan Pak Hartanto juga untuk bisa bagaimana cara kita presentasi secara daring, di mana ini juga sangat bermanfaat seperti yang kita laksanakan sekarang ini, presentasi dalam hal daring. Kemudian di bulan Juni di sini adalah pelaksanaan seminar proposal saya, yang dimana saya dengan Pak Darmawan, kemudian ada dosen penguji saya dua, yaitu Ibu Dayu Ariesta Kirenasari dan Ibu Ratnawati yang sebagai dosen penguji saya, dan juga dihadiri oleh Pak Hartanto. Kami melaksanakan sidang proposal saya gitu untuk dilihat untuk dilanjutkan kepada sidang tugas akhir nantinya. Kemudian dan seminar proposal ini berjalan dengan lancar, alhamdulillah, dan sangat disupport oleh seluruh pihak dari kampus maupun dari BRIN. Kemudian kita melaksanakan saya pribadi melaksanakan survei lokasi penelitian untuk kedua kalinya. Jadi saya datang langsung ke lokasi studi penelitian saya, tugas akhir saya gitu, dan juga ke Pulau Dua kembali gitu untuk mendapatkan data-data lebih detail untuk bisa dilakukan analisis. Kemudian masuk ke bulan Juli, yaitu di mana proses pengerjaan manuskrip, di mana dari kampus saya pribadi, hasil dari laporan tugas akhir haruslah berupa manuskrip, selain dari laporan tugas akhir sendiri. Makanya di sini saya membuat pengerjaan manuskrip laporan tugas akhir juga dengan diskusi juga dengan Pak Hartanto selaku pembimbing saya di sini. Saya mendapatkan banyak input untuk bisa menuliskan manuskrip yang baik, dan untuk targetnya akan saya sampaikan di akhir nanti. Kemudian masuk ke bulan Agustus, di mana nanti insya Allah akan saya mengadakan sidang tugas akhir di bulan ini jika tidak ada kendala atau hambatan. Kemudian juga yang sedang kita laksanakan yaitu presentasi akhir kegiatan MBKM di BRIN. Ya, berikut dokumentasi kegiatan-kegiatan saya selama di MBKM BRIN ini. Ya, seperti gambar pertama yaitu penerimaan dan perkenalan mahasiswa Universitas Istanbul dengan pembimbing di BRIN. Yang dimana di sini juga pada saat bulan Januari lalu kami berenam datang ke kantor di Puspiptek yang berlokasi di Puspiptek Serpong ini untuk bisa berkenalan lebih jauh dengan para pembimbing kita di sini, dan dikasih input bagaimana penelitian tersebut dapat dibantu oleh pihak dari BRIN. Kemudian pelaksanaan di bulan Februari pelaksanaan GEE oleh Pak Hartanto Sanjaya juga sebagai moderatornya atau pemberi materinya. Kemudian juga survei cagar alam Pulau Dua di bulan Maret. Kemudian latihan presentasi online secara daring di bulan Mei 2022. Kemudian pelaksanaan seminar proposal saya sendiri di bulan Juni, yang dimana di sini saya sendiri yang ingin sidang tersebut di kantor ini supaya mendapat support dari teman-teman juga dan para pembimbing dari kampus maupun dari BRIN. Kemudian di bulan Juni juga, di bulan yang sama saya melakukan survei lokasi penelitian tugas akhir, dan dimana itu adalah hasil akhir saya berfoto dengan salah satu para pemangku kebijakan yang ada di sana, staf dari Kelurahan Sawaluhur dan juga pengelola dari cagar alam Pulau Dua, untuk bisa kita berhasil mengumpulkan data dan yang dipakai untuk
pengerjaan tugas akhir. Kemudian ada penyusunan manuskrip di bulan Juli ini, di mana saya berdiskusi juga dengan Bapak Hartanto untuk bisa bagaimana penyusunan manuskrip yang sesuai dengan formatnya yang akan saya sampaikan nanti targetnya di akhir slide ini. Kemudian di situ ada potret keserahan kami dalam pengerjaan laporan. Tugas saya bukan hanya saya pribadi, tapi ketiga teman saya sebelumnya yang sudah pemaparan juga. Di sini kami disediakan ruang untuk bisa bekerja secara baik, secara tim juga, dan juga bisa berdiskusi, bertukar pikiran yang bermanfaat pastinya. Kemudian ada potret kebersamaan kami selama pengerjaan 6 bulan di sini. Baik, itu semua kegiatan-kegiatan saya di sini adalah mengarah kepada satu hal, yaitu output atau luaran. Nah, di sini output saya adalah pengerjaan penelitian tugas akhir saya yang berjudul analisis spasial radius untuk menentukan zona perlindungan atau zona penyangga untuk kawasan Cagaralan Pulau 2. Nah, tujuan penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui permasalahan spasial yang terdapat pada Cagaralan Pulau 2 sehingga mengganggu kelestarian kawasan tersebut. Jadi terdapat permasalahan yang terjadi di Cagaralan tersebut yang dimana memang kawasan konservasi itu sudah seharusnya dilindungi, namun terjadi permasalahan di sana yang harus diteliti. Kemudian yang kedua, untuk merencanakan zona perlindungan atau zona penyangga berbasis aspek fisik lingkungan yang memberi fungsi perlindungan dan pelestarian terhadap zona inti konservasi, yaitu Cagaralan Pulau 2, sekaligus memberikan manfaat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, yaitu masyarakat Kelurahan Sawalluhur. Untuk metode penelitian, yang pertama, waktu penelitian dilaksanakan selama 6 bulan dari selama saya memulai magang di sini, yaitu selama saya mulai penelitian di sini, yaitu selama bulan Februari, yaitu sampai bulan Juli 2022. Untuk lokasi penelitian yaitu berada di kawasan berbatasan langsung, kawasan pertambakan yang berbatasan langsung dengan kelurahan kawasan pertambakan Kelurahan Sawalluhur, yang berbatasan langsung dengan Cagaralan Pulau 2. Kemudian data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, di mana data primer ini adalah dokumentasi dan hasil wawancara juga pemangku kebijakan seperti wawancara pengelola Cagaralan Pulau 2 dan juga wawancara dari pemerintah Kelurahan Sawalluhur. Kemudian ada data sekunder juga pastinya, yaitu data citra satelit kawasan, yaitu diambil dari Google Earth Engine dan Google Earth kawasan Cagaralan Pulau 2. Kemudian ada peta pola ruang Kota Serang tahun 2010 sampai 2030 dan dokumen-dokumen pendukung lainnya seperti dokumen pemerintah kota setempat dalam mengatur kebijakan. Kemudian analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis overlay. Dua-duanya ini adalah analisis dari aplikasi yang bernama Sistem Informasi Geografis, di mana analisis overlay ini adalah untuk mengoverlay atau menggabungkan tumpang tindihkan antara peta citra satelit yang saya dapat dengan peta pola ruang Kota Serang untuk menganalisis permasalahan spasial, untuk membuktikan permasalahan spasial yang terjadi di kawasan Cagaralan Pulau 2 yang disebutkan oleh kawasan tambak tadi. Dan juga analisis buffer atau ADAS radius untuk merencanakan zona perlindungan atau zona penyangga yang berfungsi memberikan fungsi perlindungan terhadap kawasan Cagaralan Pulau 2. Berikut kita masuk ke hasil dan pembahasan penelitian saya, yaitu di mana di sini berdasarkan source dari Google Earth bahwa terlihat saya bagi time seriesnya dari tahun 2017, 2019, dan 2022 terlihatnya kekosongan, ya, terlihat menghilangnya kawasan mangrove gitu, yang dimana mangrove ini juga termasuk ke dalam kawasan Cagaralan Pulau 2 gitu. Jadi mangrove tersebut hilang di dalam kawasan Cagaralan Pulau 2, dan ini indikasi masalah yang terjadi begitu. Saya dapat permasalahan spasial, yaitu berkurangnya luas dari kawasan Cagaralan Pulau 2 seluas 5 hektar gitu, berdasarkan hasil observasi lapangan. Kemudian juga saya dapatkan data dari peta pola ruang Kota Serang 2010 sampai 2030, yang dimana di situ luas Cagaralan Pulau 2 memang masih seluas 30 hektar gitu. Namun di sini di fakta di citra bahwa berkurang gitu. Jadi dari sini hasil peta tersebut saya overlay, kemudian menghasilkan yaitu hasil overlay peta terpaan lahan oleh citra satelit dan peta pola ruang Kota Serang gitu, di mana berkurang seluas 5 hektar yang saya dapatkan di data lapangan 2017, 2019, dan 2022. Dan ini menjadi indikasi permasalahan tujuan pertama, gitu, yaitu menganalisis permasalahan
pelaksanaan spasial yang terjadi di kawasan Cengkareng Pulau 2. Kemudian untuk membahas atau menjawab tujuan nomor 2, yaitu merencanakan zona penyangga begitu. Berdasarkan bukti-bukti saya dapatkan bukti fisik gitu, atau bukti dokumen kebijakan gitu dari pemangku kebijakan, yaitu dari yang pertama untuk di sini terdapat 3 model zona penyangga gitu. Yang pertama dari jalur hijau. Nah, jalur hijau ini adalah saya dapatkan buktinya bahwa dari SK Permen Pertanian dan Kehutanan nomor 550/2064 tahun 1944 dan nomor 8082/1944 tanggal 30 April 1984 yang berbunyi bahwa lebar zona hijau yang terdapat di kawasan pesisir untuk kawasan konservasi dari mangrove adalah 200 meter. Dan digabung juga dengan penelitian sebelumnya yang saya dapat dari yang menyatakan bahwa menemukan keputusan Presiden nomor 32 tahun 1990 tentang peruntukan jalur lebar hijau untuk wilayah sawah luhur, yaitu sebesar 91 meter. Di mana saya gabungkan bahwa hasil akhir bahwa untuk menurut saya rencana jalur hijau untuk zona penyangga yaitu sebesar 300 meter. Kemudian ada 500 meter lagi, yaitu di luar dari jalur hijau, 200 meter di luar dari jalur hijau, yaitu untuk kawasan jalur interaksi. Di mana interaksi ini maksudnya adalah interaksi antara kegiatan masyarakat yang ditemukan di lapangan dengan interaksi dengan jalur hijau tadi. Begitu. Jadi saya temukan juga fakta di lapangan bahwa di Kelurahan Sawah Luhur terdapat masyarakat yang masih belum seberapa, hanya 2% gitu dari seluruh luas pertamakan yang telah menggunakan jenis tambak, yaitu tambak silver fishery. Yang dimana dijelaskan ini adalah tambak silver fishery adalah memadukan kegiatan tambakan tambak ikan begitu dengan penanaman mangrove. Jadi ini juga hasil pengelolaan antara masyarakat sekitar juga dengan wetlands begitu. Dan kemudian lanjut ke jalur budidaya gitu seluas 1.000 hektar. Di sini saya dapatkan fakta di lapangan bahwa memang potensi terbesar begitu dari masyarakat sawah luhur untuk mata pencarian yaitu adalah petambak begitu. Jadi memang di sini saya fokuskan untuk jalur budidaya untuk budidaya dari kegiatan budidaya gitu. Maksudnya adalah kegiatan masyarakat tambak masyarakat begitu. Dan di sini adalah peta rencananya zona penyangga Cengkareng Pulau 2 gitu. Baik, saya lanjutkan. Untuk kesimpulan penelitian adalah zona penyangga sangat dibutuhkan karena agar dapat memberikan perlindungan yang terhadap kawasan konservasi khususnya untuk kawasan Cengkareng Pulau 2. Kemudian model zona penyangga yang dikembangkan pada penelitian ini terdapat 3 model, yaitu jalur hijau, jalur interaksi, dan jalur budidaya. Jalur hijau menjadi kunci utama dan berperan penting karena dapat memberikan fungsi perlindungan terhadap perluasan pada kawasan Cengkareng Pulau 2. Sementara jalur interaksi dan jalur budidaya juga menjadi kunci dan berperan penting juga untuk kegiatan perekonomian masyarakat dengan tetap mempertahankan kawasan tambakan sebagai kegiatan budidaya dan menjadi mata pencarian masyarakat Kelurahan Sawah Luhur. Nah, seluruh hasil penelitian saya tadi yang berupa tugas akhir juga ini akan saya sampaikan, atau saya submit di seminar nasional Geografi 5 yang akan dilaksanakan bulan depan. Jadi insya Allah dengan waktu juga yang saya prepare dan juga saya juga akan mengadakan sidang tugas akhir juga untuk bisa menampilkan hasil penelitian saya atau hasil tugas akhir saya untuk saya submit ke seminar tersebut. Jadi dengan dukungan teman-teman juga dan para hadirin di sini untuk bisa mendukung saya gitu, bisa one-shopin di sini. Baik, sebelum saya masuk ke slide selanjutnya, saya ingin memberitahu sedikit terkait suka duka begitu ya dari pelaksanaan MBKM sini. Pasti dari sukanya adalah saya juga bisa bertemu dengan teman-teman yang dari berbagai background juga, dari berbagai universitas juga, yang bisa bertukar pikiran, kemudian bertukar informasi yang pastinya bernilai bermanfaat untuk pengembangan diri sendiri begitu. Dan juga di sini sangat dapat banyak pembelajaran seperti pembelajaran tentang terkait soft skill dan teknik presentasi begitu, dan juga banyak lagi kita bisa berkenalan juga dengan staff-staff di sini yang pastinya juga sangat friendly dan baik-baik. Kemudian juga fasilitas kantor yang sangat memadai, sangat bagus, dan
membuat kami selaku pelaksana MBKM di sini merasa nyaman gitu. Kemudian dari dukanya adalah memang dari penelitian saya ini kalau kita tarik ulang begitu, MBKM penelitian ini adalah penelitian yang di mana mahasiswa mengerjakan penelitian dari general penelitian ada di pembimbing. Nah, cuma saya di sini khususnya adalah saya di sini melakukan penelitian secara sendiri. Namun tetap ada hasilnya, namun tetap ada supportnya dari pembimbing saya di sini, yang dimana hasilnya adalah tugas akhir saya yang akan saya sampaikan di sini. Baik, kemudian di sini sebelum saya tutup, saya akan menampilkan quotes ya yang sangat terkenal berbahasa Arab, yaitu yang sudah saya familiar, yaitu man jadda wajada, yang artinya adalah siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan berakhir. Jadi di sini teman-teman semua yang bersungguh-sungguh dalam mengerjakan apapun yang kalian laksanakan, baik itu tugas akhir ataupun magang, jika kalian mengerjakan dengan sungguh-sungguh, maka kalian akan berhasil. Baik, terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada keempat presenter ya, dari mulai tadi Manan, kemudian Kiki, Ilham, dan juga terakhir adalah Faras. Jadi mereka ini adalah yang mengikuti MBKM selama 6 bulan. Ya, 6 bulan satu waktu yang cukup lama dan membosankan sebetulnya, tapi ternyata mereka suka-suka aja gitu ya. Jadi mudah-mudahan apa yang mereka terima bisa apa yang mereka lakukan juga bisa membawa manfaat bagi dirinya, bagi sekelilingnya. Berikutnya kita masuk ke sesi tanya jawab singkat atau tanggapan singkat ya. Dari pertama adalah dari teman-teman non pembimbing ya. Pembimbingnya jangan dulu ya, pembimbingnya tahan dulu. Yang non pembimbing nih, artinya hadirnya ada di sini, silakan kalau ingin bertanya mengenai kegiatan ataupun mengenai materi. Monggo. Siapa yang ingin bertanya silakan. Silakan. Oke, ini ada Eli Triana ya. Ini Eli Triana yang dulu di itu ya, apa namanya? Ini Eli Triana, dari Eli Triana untuk siapa nih? Oke. Selamat siang, perkenalkan nama saya Eli Triana dari Kelautan Udayana. Izin bertanya untuk Kak Ilham. Nah, Kak Ilham nih, siap-siap. Dalam melakukan penelitian tersebut, mengapa menggunakan citra Landsat? Kenapa tidak Sentinel, Modis, atau yang lain? Terima kasih. Nah, silakan Kak Ilham. Silakan Kakak. Ini tanggapi langsung apa? Tanggapi langsung aja, biar cepat. Eli Triana dari Kelautan Universitas Udayana. Ya benar sekali, saya menggunakan citra Landsat. Kenapa menggunakan citra Landsat? Karena saya juga memperhatikan indeks-indeks yang saya gunakan. Nah, indeks tersebut itu hanya bersesuaian dengan citra Landsat seperti NDVI, MNDWM, MNDMI, dan GCPI. Jadi untuk perihal masalah Sentinel, untuk spektralnya, jadi untuk indeks-indeks tersebut tidak masuk kategori untuk Sentinel atau Modis. Mungkin jawaban saya seperti itu, Kak. Terima kasih. Terima kasih, Kak Ilham. Baik, ada pertanyaan lagi tuh, pertanyaan teknis tapi bagus sekali. Siapa lagi nih? Dewi, Ike. Perkenalkan saya Ike Dwi Ratnasari. Sebetulnya langsung tanya, langsung suara juga bisa ya. Selamat siang, perkenalkan saya Ike Dwi Ratnasari dari Kelautan Angkatan 20 Udayana. Nah, ini Kak Ilham lagi. Wah, Kak Ilham ini favorit nih. Untuk Kak Ilham, dalam mengikuti MBKM BRIN ini, apakah bisa nggak Kak diteruskan untuk tugas akhir atau skripsi? Sepertinya tadi sudah dijelaskan dari awal ya, tapi nggak apa. Karena yang saya lihat tadi, waktu prestasi Kak Ilham topiknya sangat menarik dan cocok untuk dijadikan tugas akhir atau skripsi. Silakan Kak Ilham. Baik, terima kasih untuk Ika Dwi Ratnasari dari Kelautan Universitas Udayana. Berhubung saya belum seminar proposal ya, karena saya ini minat di artificial intelligence, jadi untuk hasil dari MBKM BRIN ini sebenarnya bisa dilakukan untuk melanjutkan ke tugas akhir. Berhubung saya tidak minat mengenai
hal mangrove dalam Google Earth Engine, tapi minat saya ke artificial intelligence, kemungkinan besar saya tidak melanjutkan. Tapi itu balik lagi ke diri kita masing-masing. Seperti halnya Mas Faras, beliau itu melakukan tugas akhir di sini melalui MBKM ini. Jadi beliau, Mas Faras itu melakukan penelitian bersama kami di MBKM BRIN ini. Jadi untuk masalah topik di MBKM BRIN ini bisa dilakukan ke arah tugas akhir ataupun skripsi. Itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kakak Ilham. Bisa dibalik. Jadi, Ada pertanyaan lagi? siap Pak Susilo. Jadi Oke. Oh, dari Pak Susilo ya. Terima kasih. Apa namanya? Mungkin sekarang giliran dari para pembimbing. Nah, saya inginkan para pembimbing di sini ada beberapa yang hadir, ada juga yang tidak bisa hadir karena sedang melakukan tugas, ya nggak apa-apa. Yang hadir, monggo kalau mau ditanyakan ada sesuatu atau dari manajemen talenta mau ada komentar juga monggo, silakan. Ada Pak Abdul Wahid, monggo Pak. Pak Giri, silakan. Ya, baik, saya duluan, Pak Har. Monggo. Ya, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak khusus memberikan pertanyaan ya, karena kalau pertanyaan ini kan jadi paparannya tadi sudah menunjukkan dari 4 pemapar tadi, baik dari Udayana, kemudian dari UB ya, tadi satu lagi dari mana tadi ya Pak Har ya? Dari SA Unggul. Dari SA Unggul, nah ya, itu padahal pembimbingnya juga teman saya tuh Pak Darmawan, salam ya untuk Pak Darmawan, itu beliaunya juga dari kelompok kami ASPI. Nah begini, ya pertama saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu dari untuk Prof. Oki, Dr. Susilo, dan Pak Har tentunya yang luar biasa ini, sudah membimbing dan meluangkan waktunya ya, yang sangat telaten sekali buat adik-adik mahasiswa ya. Beliau juga saya lihat dari foto-fotonya beliau menyempatkan sampai makan bersama, itu waktunya ada. Ya, kemudian saya juga mau menyapa nih, di sini mestinya hadir beberapa guru saya yang tapi saya cek tadi belum, tidak ada, tapi saya sempat menyapa dengan Pak Teguh ya, yang beliau juga hadir di sini. Prof. Bangun tidak terlihat mungkin karena kesibukannya, dan sampai dengan Pak Lalu yang semuanya adalah baik sahabat maupun guru saya yang ada di sini. Nah, menanggapi MBKM yang sudah berjalan dengan sangat baik, sebenarnya tadi juga Kiki, Rizky ya, yang saya juga mengomentari apa yang disampaikan itu ya, kenapa kok dari ya ini saya bicara dari jurusan kami BWKUB, kenapa kok masih mungkin responnya juga kurang begitu cepat atau bagaimana ya? Sebenarnya adik-adik mahasiswa ini sudah kami dorong semua ya untuk segera bergerak mana yang diminati. Nah, ini tidak hanya di BRIN saja, tapi di berbagai tempat. Hanya mereka rata-rata itu masih melihat kakaknya, siapa yang duluan masuk itu. Ya, kira-kira dengan hasil yang sekarang ini dari BRIN sudah sangat baik ya, dengan Pak Hartanto memberikan presentasi dan mengundang kami, ini menunjukkan bahwa kesungguhan dari bentuk MBKM ini luar biasa sekali. Sehingga ini bisa nanti ditularkan kepada adik-adiknya. Bahkan sekarang dengan adanya presentasi ini, mereka sudah ingin ikut. Waduh, enak sekali ya, hasilnya luar biasa. Kemudian punya pengalaman yang sangat luar biasa ya, dan ini tentunya saya juga tawarkan ke Kiki, ayo Dek masuk ambil S2-nya, kita lanjutkan. Nah, kalau memang tertarik dengan remote sensing, kita lanjutkan lagi, lebih tinggi lagi ilmunya. Nah, malah sekarang
Kiki malah kebingungan karena banyak tawaran sekarang. Baik dari tawarannya dari BWKUP, kemudian dari tawarannya pihak BRIN dan sebagainya. Akhirnya banyak pilihan akhirnya. Kiki semacam ini ya. Nah, secara khusus saya mengucapkan terima kasih atas bimbingan dari Pak Har ya, Pak Hartanto yang menyempatkan waktunya, dan saya tahu bahwa Kiki ini sebenarnya awalnya tidak tertarik ya mungkin ya, karena dari riset TA-nya itu tidak berkaitan sama remote sensing. Makanya kemarin saya coba tantang lagi. Ayo Ki, kalau kamu mau ngambil merubah judulnya, TA-nya menjadi bertema remote sensing, bisa kita atur itu. Karena Kiki, wah sudah Pak, waktunya mungkin sudah terlalu banyak yang terbuang. Nggak apa-apa, nanti mungkin S2-nya atau bahkan lebih lanjut itu bisa dikembangkan lebih lanjut mengarah ke remote sensing. Saya kira itu, Pak Har, terima kasih sekali lagi, dan sukses buat adik-adik semuanya, dan MBKM juga berjalan dengan lebih semangat lagi menjadi top adik-adiknya yang ingin mengambil materi-materi yang berkaitan remote sensing, sehingga gambaran-gambaran ini menjadi lebih jelas lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahid. Pak Giri, ada Pak Giri, monggo Pak. Ya, terima kasih Pak Hartanto. Bisa didengar Pak suaranya Pak? Ya. Sebentar, Ya, Pak, jadi yang pertama gangguan ya. Oke, silakan Pak Giri. Belum masih unmute Pak Giri. Pak Giri masih unmute. Oke, silakan Pak. Ya, jadi mungkin yang pertama saya sampaikan ya tentu rasa terima kasih yang sebesar-besarnya ya kepada Pak Hartanto yang sudah membimbing ya 2 mahasiswa kami tepatnya di sana. Mudah-mudahan mereka tidak terlalu menyusahkan Pak ya. Ya, jadi Ilham dan Manan saya pikir karena ini memang passionnya mereka begitu. Jadi mereka ikut MBKM atas keinginan sendiri, kemudian memilih posisi tempat, artinya divisi di BRIN itu memang atas keinginannya sendiri. Jadi saya yakin memang apa yang mereka lakukan itu atas keinginannya mereka sendiri. Jadi tidak ada saya atau Mas Aan yang memaksa-maksa mereka untuk ke sana. Jadi memang murni atas keinginan sendiri, sehingga tentu kegiatan yang mereka laksanakan di sana atas bimbingan Bapak bisa berjalan dengan baik. Kemudian untuk kegiatan ini, saya pikir ini kegiatan yang paket komplit menurut saya Pak ya, untuk kegiatan yang di BRIN ini dilakukan, karena tadi saya simak adik-adik mahasiswa kami dan juga teman-teman mereka di UB dan ESA Unggul itu, artinya kalau geospasial mungkin kita hanya pikir kayaknya mereka di depan laptop aja, ternyata enggak, tadi ada jalan-jalan ke pulaunya juga, bahkan ada yang sampai menyempatkan diri main panahan juga tadi saya dengar itu. Jadi tentu itu kegiatannya sangat bagus untuk kami. Jadi ada kegiatan pelatihannya, kemudian kegiatan lapangan, kemudian yang menarik juga di akhir mereka melakukan menyusun membuat proyek, kemudian mempresentasikan itu, dan bahkan sampai di seminar internasional. Jadi saya pikir ya untuk Ilham kemudian Manan, mungkin mereka berdua ini mungkin yang artinya mahasiswa kami yang belum lulus tapi sudah punya artikel ilmiah yang dipublikasikan begitu. Biasanya di kami itu masih jarang Pak. Jadi itu sebuah prestasi yang menurut saya itu bisa dibanggakan untuk mereka berdua dan juga kami tentunya di Universitas Udayana. Mungkin itu komentar saya Pak. Kemudian di sini saya juga mengajak beberapa mahasiswa kami untuk ikut serta begitu. Sudah bagus sekali tadi mahasiswa MBKM-nya sudah memberikan seperti apa sih mendaftar di BRIN itu begitu. Sehingga mahasiswa kami yang pada hari ini saya minta ikut ya ada gambaran sendiri untuk
bagaimana proses mengikuti MBKM di BRIN, dan tentunya pilihan divisi di BRIN itu kan banyak sekali Pak ya. Ya artinya yang mereka bisa ikuti begitu, sehingga ya mudah-mudahan adik-adik mahasiswa yang kami yang ikut hari ini ada ketertarikan untuk bisa bergabung lagi dengan MBKM di BRIN, karena ini kan pertama kan yang dari BRIN kan, MBKM yang pertama, mungkin kedepannya akan ada lagi, sehingga mudah-mudahan lebih banyak lagi yang bergabung ke BRIN gitu. Mungkin demikian Pak komentar dari saya. Sekali lagi terima kasih sudah membimbing mahasiswa kami. Pak Hartanto izin. Monggo Pak, monggo Pak. Terima kasih Pak Giri atas komentarnya ya. Saya hanya menyampaikan bahwa untuk saat ini mungkin memang Pak Hartanto itu yang pertama melaksanakan atau ditunjuk langsung sama manajemen talenta ya Pak, terkait MBKM dan ini, dan kebetulan setelah itu kami itu ada usulan terkait MBKM, dan kebetulan yang ada di ELSA itu mungkin bisa saya share sebentar. Nanti Ibu Indra ya mungkin bisa menjelaskan juga. MBKM. Jadi di geospasial itu ada tiga rumah ya yang sekarang kemarin diberi waktu untuk mendaftar membuat rumahnya, yaitu terkait riset modeling konservasi. Ini bukan ya, geospasial sebentar. Cibinong. Nah, ini ada riset terkait geomodeling yang nanti di Cibinong. Terus riset ada ekososio SDGs dan pertahanan, itu di Cibinong. Ini pembimbingnya ada di sini juga Pak Yosep, dan kebetulan beliau juga jadi pengelola di MBKM di KST Cibinong. Kalau Pak Hartanto itu adalah pengelola MBKM PRG di Serpong gitu ya. Terus ini ada riset jaring kontrol geodesi, kebetulan ini ada juga yang saya ajukan dan pembimbingnya saya. Jadi memang sementara secara sistem baru 3 ini, tapi mohon penjelasan atau informasi dari Bu Indra terkait misalkan kalau misalkan ada MBKM yang tertarik dengan PRG tapi berbeda topik dengan yang sudah tercantum di ELSA. Untuk sementara baru 3 ini Pak yang dibuka pada semester ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Susilo atas informasinya. Dan berikutnya mungkin dari Ibu Dayu dari Esa Unggul ya. Karena tadi Pak Darmawan tadi pagi sudah kontak saya lagi mau ke Raja Ampat gitu deh. Waduh, keren banget survei di Raja Ampat, saya belum pernah nih. Sekarang Bu Dayu, monggo, silakan. Ya, terima kasih Pak Hartanto. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak dan Ibu serta mahasiswa mungkin yang sudah presentasi tadi ataupun yang hadir. Ya, sebelumnya terima kasih juga, kebetulan saya di sini saat ini sedang menjadi ketua program studi untuk PWK Esa Unggul. Jadi memang terciptanya MBKM ini sebenarnya kami itu udah mulai inisiasi itu late akhir 2021, waktu itu masih BPPT ya Pak, masih dengan Pak Agustan tadi dengan Bu Mega gitu. Tapi memang implementasinya baru di semester ini awal Januari. Dan alhamdulillahnya berlangsung dengan baik. Apalagi di bawahnya Pak Hartanto ini tadi Faras presentasinya dan materinya cukup baik, dan sebenarnya ada nilai tambahnya dengan adanya MBKM di BRIN. Jadi mungkin kalau di PWK tadi mungkin sudah diwakilkan Bapak yang tadi perwakilan dari UB ya. Kalau di PWK memang kurang banyak sebenarnya bobot pengajaran terkait remote sensing. Jadi karena ada dengan geospasial ini, jadi anak-anak mahasiswa jadi banyak
mengambil materinya, metodenya pakai remote sensing. Jadi sebenarnya lebih bagus karena lebih bisa pembahasannya bisa lebih luas gitu secara metode gitu. Dan tadi juga disampaikan bahwa MBKM BRIN semakin baik ya karena sudah punya ELSA gitu sekarang. Jadi nanti mahasiswa juga bisa langsung daftar langsung di ELSA. Kalau kemarin kita pendekatannya langsung ke pusat riset waktu masih jadi BPPT, dan sekarang kalau sudah ada ELSA mungkin selanjutnya akan lebih baik gitu. Mungkin itu saja Pak Hartanto secara singkat. Terima kasih sudah difasilitasi sampai presentasi hari ini dan sudah membimbing sampai selesai untuk mahasiswa kami. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Dayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita dibatasi waktu juga, saya mendapatkan titipan dari dari manajemen talenta ya. Titipannya begini nih. Sebentar, tadi saya simpan. Oh, ini dia. Jadi ada ucapan congratulations dari manajemen talenta untuk teman-teman, untuk adik-adik mahasiswa yang sudah mengikuti ya, mudah-mudahan bisa teringat hal-hal baik dan melupakan hal-hal yang buruk ya. Mudah-mudahan bisa berguna bagi diri sendiri, juga bagi lingkungannya, terutama institusinya, yaitu universitas masing-masing. Kemudian untuk dosen pembimbing di perguruan tinggi, juga di BRIN, ada ucapan terima kasih telah sabar membimbing para mahasiswa selama kegiatan program MBKM semester genap 2021-2022 dan menjadi bagian dalam fase perkembangan mereka dari Direktorat Manajemen Talenta Badan Riset dan Inovasi Nasional. Kemudian untuk PIC di perguruan tinggi dan BRIN, ada ucapan terima kasih juga telah membantu menyelenggarakan program MBKM semester genap. Kalau nggak salah sekarang sudah ada sekitar 80 lebih perguruan tinggi ya yang sudah melakukan MOU dengan BRIN dan sudah berhak mengikuti semua kegiatan dari yang ada di program-program yang ada di manajemen talenta.